Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Pada video kali ini aku akan sharing resep tumis kerang darah nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih masak kerang darah yang udah dikupas, terus masaknya biar nggak amis, itu gimana sih? Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian bahannya, cara bikinnya, dan juga tips-tipsnya ya teman-teman. Maka dari itu ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya, supaya kalian nggak ketinggalan nih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel aku dengan cara klik subscribe ya teman-teman. Tumis kerang darah ini dijamin enak dan mantul nih teman-teman. Oke, kita langsung aja. Ini dia bahan-bahan yang aku butuhkan ya teman-teman untuk membuat tumis kerang darah ini. Simple banget kan? Di sini pastinya aku pakai kerang darah sebanyak kurang lebih 400 gram. Juga ada bawang merah dan bawang putih. Kemudian juga aku menggunakan cabai merah dan cabai hijau keriting ya teman-teman, supaya pedas. Dan jangan lupa pakai jahe supaya nggak amis. Dan juga bumbu aromatik lainnya seperti serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian untuk menambah cita rasa tumis kerang darah ini, jangan lupa pakai saus tiram ya, dan juga kecap manis biar gurih-gurih manis gitu deh. Dan untuk bumbunya di sini aku pakai garam. Kemudian aku tambahkan penyedap atau MSG juga. Tak lupa juga lada bubuk dan kaldu bubuk, juga gula pasir ya teman-teman. Oke, kita langsung aja prepare untuk bahan-bahannya ya teman-teman. Pertama-tama tentu saja aku akan iris-iris dulu bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai hijau keriting serta jahe ya teman-teman. Untuk jahenya sendiri boleh banget kalau mau dimemarkan saja, tapi di sini aku mau iris-iris jahenya ya, supaya nanti ikut ditumis bareng sama bawang dan cabenya. Kalau teman-teman jahenya pengen dimemarkan aja juga boleh ya, karena fungsi jahe di sini biar kerangnya itu nggak amis gitu loh. Jadi untuk mengurangi bau amis pada kerangnya ya. Dan tentu saja untuk kerang darahnya di sini sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Dicuci seperti biasa dengan air mengalir. Untuk kotorannya bisa dicek, bisa dilihat ya teman-teman. Sekilas diambil sedikit demi sedikit, dilihat kalau masih ada kotoran atau misalnya pecahan dari cangkang kerangnya bisa dibuang atau dipisahkan ya, sambil dibilas dengan air mengalir. Seperti itu ya teman-teman untuk cara mencucinya. Untuk bumbunya sendiri di sini aku cukup iris-iris seperti ini saja ya teman-teman, kemudian ditumis. Tapi kalau teman-teman bumbunya pengen dihaluskan seperti diulek supaya lebih berasa bumbunya, juga boleh-boleh aja ya. Kunci dari memasak tumis kerang darah supaya nggak bau amis, intinya kita harus menambahkan jahe ya teman-teman. Jadi jahe ini salah satu bahan wajib supaya mengurangi bau amis dari si kerang darahnya tadi ya teman-teman. Dan juga bumbu aromatik lainnya seperti serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kalau pakai lengkuas juga boleh, pokoknya ditambah bumbu aromatik lainnya ya. Jadi jahe dan bumbu aromatik lainnya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada daun jeruk, bisa pakai serai atau daun salam aja juga boleh. Atau misalnya cukup daun jeruk dan daun salam aja juga nggak apa-apa. Yang penting jahe itu wajib ya teman-teman kalau menurut aku. Nah, untuk daun jeruknya selalu disobek-sobek dulu ya teman-teman, supaya nanti aromanya keluar dan mengurangi bau amis dari kerangnya. Oke teman-teman, sekarang aku mau mulai masak aja nih ya. Pertama-tama tentunya aku akan panaskan minyak terlebih dahulu ya. Setelah minyaknya panas, bawang-bawangnya boleh dimasukkan. Tumis bawang-bawangnya sampai setengah layu. Kemudian di sini aku masukkan jahe dan juga cabai merah dan cabai hijau keritingnya ya teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman bisa memasukkan serai, daun salam, dan daun jeruknya. Jadi ikut ditumis bersama bumbunya ini ya teman-teman. Cuman di sini aku kelupaan, jadi aku langsung masukin kerang. Karena kebetulan tadi anak aku rewel, jadi menghilangkan fokus mamanya yang lagi masak nih teman-teman. Maklum ya, kalau lagi masak terus ada anak rewel, jadi pikiran teh kemana-mana gitu.
Nah jadi aku nyusul deh, masukin serai, daun salam, dan daun jeruknya itu nyusul setelah kerang. Tapi nggak jadi masalah ya, it's okay, karena nanti juga kerangnya ini mau dikasih air kan supaya empuk. Jadi otomatis serai, daun salam, dan daun jeruknya juga pasti bakalan ikut layu dan matang gitu di situ. Nah, di sini untuk cita rasanya pokoknya jangan lupa untuk menambahkan saus tiram ya. Di sini aku menambahkan saus tiramnya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aku tambahkan juga kecap manis. Di sini aku kasih kecap manisnya 1 sendok makan dulu ya, karena aku takut kemanisan gitu ya. Karena kan nanti mau aku kasih gula pasir lagi. Pokoknya untuk takarannya bisa dikira-kira ya teman-teman, sesuai selera kalian. Nah, di sini langsung aku masukkan juga garam, lada, penyedap, kaldu, dan juga gula pasirnya tadi langsung dimasukkan ke sini ya. Untuk takarannya aku sertakan di description box, kalian bisa cek di bawah ya. Tapi bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah. Tak lupa ya teman-teman, tambahkan air, karena untuk memasak kerang darah ini sedikit membutuhkan waktu sampai kerangnya ini empuk ya teman-teman. Pokoknya tambahkan air dan ditutup pancinya supaya kerangnya lebih cepat matang. Sambil nanti sesekali diaduk-aduk atau dicek ya teman-teman, kira-kira kerangnya masih keras atau sudah empuk nih. Kalau misalnya kerangnya masih keras, masih alot atau liat gitu, teman-teman bisa tambahkan air lagi, diaduk-aduk, kemudian ditutup lagi pancinya. Terus seperti itu sampai kerangnya itu kira-kira udah empuk gitu ya teman-teman. Pokoknya tetap dicek ya teman-teman, kira-kira kerangnya itu udah matang, udah empuk atau belum. Jadi kalau belum, aku tambahkan air lagi, aku masak lagi sampai kerangnya itu sedikit empuk gitu loh teman-teman. Jadi kan kadang kerangnya itu keras gitu ya, masih lihat itu tandanya belum matang sih kalau menurut aku. Jadi terus dimasak sampai sedikit empuk. Dan di sini untuk ukuran kerang darahnya sendiri cenderung kecil-kecil sedang ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya kerang darahnya besar, itu lebih sulit ya untuk bikin si kerang darahnya empuk, itu lebih butuh waktu lama. Jadi kalau saran aku, kalau kalian mau masak kerang ditumis seperti ini, cari kerang darahnya yang ukurannya kecil atau sedang gitu ya teman-teman. Nah ini udah di akhir aku koreksi rasa, dan menurut aku kurang sedikit garam gitu ya. Jadi aku tambahkan sedikit garam dan juga gula pasir ya tadi sedikit. Dan ternyata untuk kecap manisnya di sini aku pakai sampai 1,5 sendok makan ya teman-teman. Jadi menurut aku pasnya segitu, tapi teman-teman bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah ya. Nah ini dia kerangnya udah matang ya teman-teman. Jadi terakhir aku coba tadi kerangnya sudah empuk. Jadi langsung deh aku matikan kompornya dan siap-siap aku sajikan untuk menjadi menu makan siang hari ini. Oke teman-teman, jadi gitu ya tipsnya supaya kerang darahnya itu nggak amis. Dan masak kerang darahnya ini sampai empuk ya teman-teman. Jadi kalau sekiranya masih keras, terus tambahkan air sampai kerang darahnya empuk, airnya menyusut dan dalam bentuk tumisan seperti ini ya. Nah ini dia teman-teman, tumis kerang darahnya sudah jadi. Ini siap disantap ya teman-teman, dengan nasi panas, rasanya enak banget. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi menu sehari-hari di rumah ya teman-teman. Untuk resepnya aku sertakan di description box, kalian bisa cek di bawah ya. Tapi untuk takarannya bisa disesuaikan lagi sama selera kalian di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan dukung terus channel aku dengan klik subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang aku mau makan dulu nih sama tumis kerang darahnya. Enak banget nih teman-teman. Pokoknya wajib banget kalian coba resepnya di rumah ya.